Apa yang dikatakan DC kepada nasabahnya yang galbay itu sebenarnya adalah cerminan dari perusahaan pinjol tersebut. Cerminannya gitu ya. Contohnya gimana Bang? Maksudnya gimana? Nah, misalkan begini ya. Ada DC yang nagih ya lalu bilang bahwa nasabah ini penipu. Gitu. Nah, itu sebenarnya cerminan dari perusahaan pinjolnya. Ya. Perusahaan pinjolnya ini menipu, guys. Ya, mohon maaf ya. Menipu ya, menipu masyarakat ya dengan iklan-iklannya gitu ya. Dengan bunga-bunganya yang rendah, tenor-tenornya yang panjang gitu. Padahal setelah diinstal ya, bunganya tinggi, tenornya hanya 14 hari, hanya 1 bulan. Lalu menipu investor juga, ya kan? Ya ini apa namanya keuntungan kami sekian 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 gitu ya. Jadi investlah di kami gitu ya. Menipu, ya. Jadi karena mereka menipu, ya karena pinjol-pinjol ini menipu, ya kan? Jadi mereka juga merasa ditipu lagi, gitu loh. Itu psikologinya seperti itu guys ya. Karena mereka ini menipu, mendapatkan keuntungan dari menipu, ketika mereka ini menghadapi nasabah yang gagal bayar, mereka merasa ditipu karena mereka telah menipu, gitu ya. Mungkin saya agak belibet ngomongnya, tapi Anda tahu maksud saya ya. Contoh lagi, ada lagi ya. Anda telah memalsukan data ya, akan kami bawa ke sidang ini akan kami bawa ke hukum ini ya. Itu juga sama cerminan mereka itu memalsukan data juga guys ya, data ke nasabah, data ke investor dan lain-lain ya. Anda tahu nggak ada beritanya CEO pinjol yang kabur ke Qatar ya kan, sampai sekarang OJK itu nggak bisa guys ngebalikin CEO itu ke sini, suruh tanggung jawab itu nggak bisa ya. Jadi kalau Anda menipu data ya kan, itu adalah cerminan mereka, cerminan para perusahaan pinjol ya dalam memanage atau menjalankan perusahaan pinjolnya ya. Orang yang berbuat jahat, yang menipu ya kan, lalu apa namanya memalsukan data ya kan, mereka itu akan selalu menyamakan dirinya dengan yang lain gitu. Wah, ini mau nipu saya nih ya kan, karena saya sering menipu ya kan, saya harus hati-hati, orang ini banyak yang menipu saya nih. Wah, langsung nuduh kamu nipu ya kan, kamu memalsukan data, kamu maling dan lain-lain ya kan ya. Dan tidak ada yang menyadari hal itu guys ya, karena ya youtuber lain, mohon maaf lagi ya, saya bukan membanding-bandingkan, karena youtuber lain itu hanya ikutan trennya Raja Galbay ya kan, Galbay view-nya banyak gitu kan ya, mereka ikutan view-nya banyak juga, diterusin tanpa mengetahui hal-hal yang ya, hal-hal kecil, hal-hal detail tentang Galbay gitu kan ya. Mereka tidak paham hal tersebut, tapi ya karena sudah kadung ya bikin video lalu terkenal, ya sudah dilanjutkan gitu ya. Makanya banyak yang tersesat, makanya banyak yang bilang cicil pinjol, nggak berani guys mereka itu bilang Galbay selamanya, nggak berani ya. Jadi mau sampai kapan Indonesia ini dikuasai, dijajah oleh pinjol-pinjol ini ya. Kreator-kreatornya saja tidak kompeten ya kan, nggak bisa membahas bagaimana caranya Galbay, apa saja resikonya ya kan, lalu detail-detail yang lainnya gitu kan ya. Tanpa sengaja para kreator-kreator ini juga menyuburkan pinjol gitu ya, padahal sudah ada yang bunuh diri ya kan, sudah ada yang bercerai ya kan. Waduh. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sengaja menjelekkan slik OJK kita ya. Apa saja resikonya, apa saja akibatnya gitu ya, jika kita sengaja ya, dengan sengaja menjelekkan slik OJK kita. Nah, ini saya izin off kamera ya, karena jaringannya jelek, jadi kameranya patah-patah. Jadi yang namanya menjelekkan slik OJK itu semuanya adalah keputusan secara sadar masing-masing individu. Ya, slik OJK bukanlah suatu barang yang harus dijaga. Slik OJK bukanlah suatu hal yang ada perjanjiannya. Slik OJK bukanlah suatu janji-janji yang harus ditepati, bukan seperti itu. Slik OJK hanyalah rapot ya, rapot kita dalam berhutang di badan pembiayaan yang ada di Indonesia ya guys ya. Waktu kita kecil SD, SMP, SMA ya, kalau kita nggak pernah masuk ya, ngelawan guru ya kan, terus nggak pernah mengerjakan PR gitu ya, rapot kita jelek ya. Waduh, ini jelek nih ya, bisa nggak lulus nih ya kan.
Kalau terus-terusan begini nih konsekuensinya. Misalkan kita sengaja bolos, sengaja tidak mengerjakan PR, sengaja ngelawan guru lagi. Apa konsekuensinya? Nah, kalau sekolah ini bonafit, tidak kekurangan murid, ya, maka Anda akan dikeluarkan. Ya, tapi kalau sekolah ini tidak bonafit, kekurangan murid, Anda akan stay di situ. Mau Anda sengaja nggak masuk, sengaja nggak ngerjain PR dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Slik OJK, kalau kita sengaja galbay, itu Slik OJK kita jadi buruk ya. Kita tidak bisa yang pertama mendapatkan kredit usaha rakyat KUR. Ya, yang kedua nggak bisa kredit perumahan. Ya, mau rumah subsidi, mau rumah komersil itu nggak bisa. Yang ketiga nggak bisa kredit motor mobil. Gitu. Pokoknya kita ini nggak bisa kredit lagi. Hukumnya itu adalah Anda tidak akan bisa kredit lagi. Kalau untuk hukum pidana itu tidak ada. Ya, Anda akan dipenjara, no, big no, no besar, tidak besar, gitu ya. Tidak akan dipenjara jika Anda sengaja menjelek-jelekan Slik Anda itu. Oke? Selanjutnya, ada argumen di mana sengaja menjelekkan Slik, ya, sengaja galbay, itu adalah langkah yang tepat agar Anda tidak lagi kredit di masa depan. Gitu ya. Karena ada orang yang berpikir seperti ini, saya bisa sampai ke jerat pinjol, ya kan? Lalu misalkan saya lunasi, saya perbaiki kredit saya akan kredit lagi di masa depan, gitu ya. Alhasil saya pun belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu saya ini bisa ngelunasin atau enggak sih, gitu ya guys ya. Nah, ya sudahlah, saya masih mending kerja aja, ngumpulin duit, gitu kan ya. Lalu saya beli cash. Nah itu boleh, tapi masalahnya kerja di Indonesia ini ya lagi susah, ya kan. Jadi solusinya gimana? Kerja di luar negeri. Ya, kerja di luar negeri, ya kan, gajinya itu 20 juta, 30 juta, ya kan. Kita 5 tahun, 10 tahun di sana bisa kebeli rumah, mobil, gitu loh. Syukur-syukur bisa bangun usaha, kita bisa hidup dari situ. Jadi guys, di sini saya mungkin ingin sok-sokan memberikan alternatif kepada Anda, gitu ya. Kenapa saya bilang sok-sokan? Karena saya belum ke situ. Tapi saya ingin memberikan ide saja. Kalau Anda sudah tidak kuat dalam membayar pinjol-pinjol Anda, maka galbaikan semua pinjol-pinjol Anda, biarkan Sliknya jelek, ya, sengaja membuat Sliknya ini jelek, lalu Anda segera pergi ke luar negeri untuk bekerja, ya, bangun rumah di Indonesia, beli mobil, beli motor, dan lain-lain, lalu bikin usaha, terus balik ke Indonesia, kalau Anda mau balik lagi ke Indonesia. Gitu ya. Nah itu saran dari saya, ya, sok-sokan ngasih saran. Saya belum pernah ke sana, cuman yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Anda gitu. Oke, jadi ya, kesimpulan dari video kali ini, apa sih ya resiko sengaja menjelekkan Slik OJK kita ini? Yang pertama, resikonya adalah kita tidak bisa kredit lagi dan tidak ada konsekuensi hukum pidananya, kita tidak akan bisa dipenjara, gitu ya. Nah, karena kita tidak dipenjara, namun kita tidak bisa kredit lagi, maka dari itu kita harus kerja cari uang yang banyak. Itulah solusinya ya guys ya. Semoga ya Allah ya, kita semua ini dapat rezeki yang banyak yang tidak terduga, gitu ya. Semoga apa yang selama ini kita usahakan bisa berbuah manis, ya kan, dengan cepat, ya, tidak perlu lama-lama, gitu kan. Dan semoga rezeki besar tersebut itu langgeng sampai beranak cucu-cucu kita, ya, cicit-cicit kita, gitu ya, bahkan wah terus, gitu ya, kita jadi orang kaya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.